Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020. Baiklah, pagi ini kita menjumpai Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Di situ kita jumpai ayat-ayat firman Tuhan berkata sebagai berikut. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu adalah milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini yang kita baca bersama, kita tahu bahwa ini adalah bagaimana Yesus menyelamatkan manusia di dunia ini. Sebab itu Paulus ajak kepada mereka, anak-anak Tuhan, untuk memiliki pikiran seperti itu. Nah, apa yang ada dalam pikiran Kristus? Kristus memberikan suatu pandangan bagi kita bahwa keselamatan itu adalah milik pribadi. Jadi keselamatan itu bukan milik satu keluarga, bukan milik satu rumpun etnis, tetapi milik setiap pribadi. Karena Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan setiap pribadi yang percaya kepadanya. Sebab itu kita melihat dalam pernyataan, dalam pembacaan kita tadi, bahwa keselamatan itu adalah hal yang penting untuk kita. Pekerjaan yang luar biasa, yaitu dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Dia katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi dalam hal ini kita menemukan keselamatan pribadi adalah tanggung jawab setiap pribadi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu keselamatan itu adalah pertanggungjawaban pribadi. Kita tidak bisa selamat karena kita mau ikut orang tua. Kita tidak bisa selamat karena mau mengikuti istri, tetapi kita punya keselamatan ditentukan oleh pribadi. Bukan oleh satu kampung kita, bukan oleh etnis yang kita miliki, tetapi oleh pribadi kita sendiri. Nah, hal ini penting supaya kita diselamatkan bukan karena kita mengikuti keluarga kita, mengikuti saudara kita, tetapi karena kesadaran dari pribadi untuk memperoleh keselamatan. Dan kita melihat bahwa keselamatan itu adalah teladan bagi kehidupan ini. Karena dalam banyak hal di dalam Alkitab, keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus menjadi peringatan buat saya dan saudara, supaya dalam kehidupan ini kita bisa mengambil sikap yang jelas sebagai orang-orang percaya untuk menjalani kehidupan ini. Karena jelas keselamatan itu adalah teladan bagi kehidupan ini. Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, di situ Rasul Petrus ingatkan dalam ayat 19 sampai ayat 25 seperti ini ayat firman Tuhan. Dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung.
Sebab dapatkah disebut pujian jikalau orang menderita pukulan karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita menemukan di sini bahwa keselamatan itu kita lihat dari teladan yang dikerjakan oleh Yesus. Sebab itu Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, milikilah pikiran ini, milikilah perasaan ini, karena keselamatan itu menjadi teladan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang lain. Orang melihat keselamatan yang kita perjuangkan, yang kita kerjakan di dalam beriman kepada Tuhan. Kita melihat bahwa di dalam keselamatan itu juga kita menemukan kuasa yang diberikan bagi orang percaya. Karena dalam pembacaan kita tadi dalam buku Filipi jelas, Dia memiliki nama di atas segala nama. Dan di dalam nama itu semua lutut akan bertekuk lutut. Dan di dalam nama itulah semua lidah akan mengaku Dia adalah Tuhan. Sebab itu kita menemukan bahwa di dalam keselamatan ada kuasa dalam nama Yesus. Itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Sebab itu kita tahu murid-murid mengusir setan demi nama Tuhan. Mereka menyembah, memuji Tuhan, memakai nama Tuhan. Dan dengan menyebut nama Tuhan dalam doa permohonannya, permohonan mereka dijawab Tuhan. Sebab itu sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa keselamatan itu adalah milik pribadi. Jangan kita salah, kita berpikir karena orang tua sudah selamat maka saya harus jaga nama orang tua. Bukan. Orang tua selamat, saya pun harus memperoleh keselamatan melalui keyakinan dan percaya kita kepada Tuhan, karena keselamatan itu milik pribadi, adalah bahagian penting yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Dan keselamatan itu dapat dilihat menjadi suatu teladan, satu contoh, suatu tanda peringatan buat orang-orang lain. Dan keselamatan itu ada kuasa di dalam nama Yesus. Sebab itu mari pagi ini saja kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa kami telah diselamatkan oleh percaya kami, oleh iman kami kepadamu, sehingga keselamatan itu menjadi suatu kepastian bagi kami. Sebab itu Bapa, Engkau tolong kami sepanjang hari ini, supaya kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang adalah milik pribadi kami. Karena kami percaya anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga keselamatan yang kami peroleh dapat menjadi contoh, menjadi teladan buat orang lain, sehingga mereka pun boleh menerima keselamatan yang Engkau kerjakan itu. Tolong kami Bapa, supaya kami ingat bahwa di dalam keselamatan yang Engkau berikan bagi kami, ada nama-Mu yang ajaib, yang Engkau beri bagi kami untuk menggunakannya dalam meminta, dalam memohonkan, dalam menjawab setiap keperluan kebutuhan kami. Nama Yesus menjadi jawaban. Sebab itu tolong kami Bapa sepanjang hari ini, agar kami dapat mempermuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Jangan lupa hari ini merupakan hari doa bagi kita untuk doakan bangsa, negara kita, pemerintah yang ada, dan juga rumah-rumah tangga orang percaya agar kita dilindungi dan dihindarkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan doa itu dimulaikan pada jam 6 sore. Saya harap kita bisa melakukannya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.